Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari kembali materi terbaru dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang kini sudah naik kelas ya. Dari kelas 5 sekarang menjadi kelas 6. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian lakukan, kalian usahakan di 1 tahun yang lalu dalam menuntut ilmu bisa bermanfaat dan bisa lebih giat kembali. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai mata pelajaran atau materi pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada pertemuan kali ini materi pembelajaran yang pertama yaitu berkenaan dengan sikap saling menghormati atau sikap saling menghargai. Namun perlu disampaikan bahwa sikap saling menghormati dan menghargai ini sudah menjadi nilai yang paling asas, yang paling inti dari ajaran agama Islam itu sendiri, di mana perintah untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah bagian dari kandungan dari surat Al-Kafirun. Tentu anak-anakku sekalian sudah hafal ya bagaimana bunyi surat Al-Kafirun, dan juga Bapak yakin kalian semua sudah sering membaca ya, baik itu dalam sholat maupun di luar kegiatan sholat. Anak-anakku sekalian, ada beberapa keutamaannya yang perlu Bapak tekankan ulang dalam hal ini, keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya di tahun-tahun sebelumnya ketika kalian berada di kelas 4 2 tahun yang lalu tentunya sudah pernah mempelajari dan mendalami keutamaan-keutamaan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Tentu sudah pada hafal ya, Bapak sebutkan ya sebagai pengingat supaya kalian bisa merefresh kembali materi atau pengetahuan tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya itu bagi umat Islam yang suka membaca Al-Quran tentu akan mendapatkan pahala ya, dan pahalanya ini dihitung sesuai dengan tiap huruf yang kita lafadzkan di dalam membaca Al-Quran, dan satu huruf pahala ini akan mengundang atau mengandung 10 kebaikan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu akan membawa syafaat bagi kita ketika kita berada di akhirat kelak nanti ya, akan menjadi penolong buat kita. Lalu Al-Quran juga adalah bagian dari salah satu dari kitab suci kita ya,
sebagai umat Islam yang wajib kita pedomani. Selain itu juga anak-anakku ya, yang tak kalah pentingnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, ingat selalu tentang adab dan etika ya. Adab dan etika ini jangan sampai kita lupakan. Sebelum kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita dalam keadaan suci ya, harus punya wudhu. Kalau memang kita sudah terkena kotoran atau najis dan lain sebagainya, maka hendaknya kita bersihkan diri kita, badan kita dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, mulailah membaca Al-Quran dengan isti'azah atau ta'awud ya. Yang ketiga, yang berikutnya yaitu hendaknya kita membaca Al-Quran secara khusyuk, secara tertib ya, dan tartil. Makna tartil di sini adalah sesuai dengan makhorijul huruf dan kaidah tajwidnya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi inti dari materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Arti dari saling menghormati ialah sikap menghormati dan menghargai sesama serta tidak menghina ya satu sama lain. Tidak menghina, mengejek, merendahkan sesama manusia karena sebuah perbedaan. Jadi jangan karena ada sebuah perbedaan antara kita dengan yang lain kemudian kita mudah untuk merendahkan, menghina, mengejek. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Perbedaan pasti ada, dan perbedaan itu menjadi sunnatullah ya. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada langit, di situ ada bumi. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kakak, ada adik, ya, ada murid, ada guru. Tidak mungkin jadi murid semua kan? Nah, kalau jadi murid semua, gurunya siapa? Pun demikian, menjadi seorang guru tidak mungkin menjadi seorang guru kalau tidak ada muridnya, tidak ada peserta didiknya. Semuanya berpasang-pasangan dan setiap yang berpasangan pasti berbeda ya. Oleh karenanya, sebagai contoh, bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang merdeka, itu karena perjuangan orang-orang terdahulu yang mereka latar belakangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bahasa daerahnya berbeda-beda, tetapi bisa menyatukan visi dan misinya menjadi satu dan menggalang kekuatan dengan segala perbedaan yang ada, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang independen, menjadi negara yang berdaulat, bisa tegak menjadi negara NKRI. Dan itu dilatar belakangi adanya perbedaan. Nah, oleh karena itu, jadikanlah perbedaan menjadi sebuah kekuatan, bukan dibeda-bedakan. Perbedaan itu pasti ada. Nah, kita harus bisa menyatukan perbedaan itu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Oleh karenanya, kenapa bangsa kita, bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, disitulah kemudian muncul Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Di dalam ajaran Islam itu juga menjadi bagian dari
nilai ya, menjadi bagian dari nilai atau kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah pada hafal ya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat. Surat ini turun di Mekah sehingga menjadi disebut pula dengan surat Makkiyah. Anak-anakku sekalian, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling menghormati, maka dibutuhkan kesadaran ya, dibutuhkan kesadaran. Ajaran Islam ini sangat menjunjung tinggi untuk kepada menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi kedamaian dan sebagainya, dan itu sudah menjadi hal yang harus dipedomani oleh kita sebagai umat Islam ya. Kalau kita cermati surat Al-Kafirun dari ayat per ayat, itu menjadi pegangan, pedoman buat kita bahwa berbeda itu adalah hal yang wajar ya. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, perbedaan itu pasti ada. Sehingga tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan bahwa dia harus serupa dengan kita atau kita ingin menyerupai dia, tidak bisa. Karena setiap orang pasti berbeda. Berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda pandangan, berbeda cara berpikir, berbeda cara kita beribadah ya, beribadah. Umat Islam punya cara ibadah sendiri, punya Tuhan sendiri ya. Jadi itulah makna dari yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Nah, kemudian apa sih sebetulnya urgensi atau pentingnya saling menghormati? Paling tidak ada 3 ya, paling tidak ada 3 urgensi atau pentingnya saling menghormati dan menghargai. Yang pertama, karena sikap saling menghormati dan menghargai adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Silakan nanti kalian buka Al-Quran, mushaf Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Di sana ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjunjung tinggi atau memiliki sikap untuk saling menghormati dan menghargai. Kemudian juga sikap saling menghargai dan menghormati ini adalah anjuran dari Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW ya. Bagaimana Rasulullah ini mengajarkan tentang akhlak, bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang budi pekerti. Nah, itu salah satunya adalah untuk bisa menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian pentingnya sikap ini yang kedua adalah karena kita hidup di negara atau bangsa yang penuh dengan kemajemukan ya. Antara suku satu dengan suku yang lain punya adat istiadat yang berbeda. Antara bangsa satu dengan bangsa yang lain punya norma yang berbeda. Sehingga ini menjadi penting untuk bisa saling menghargai dan kita harus punya sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati. Kemudian yang ketiga, agar tercipta kerukunan, agar tercipta kedamaian. Nah, penting ya, bagaimana kita bisa tenang kalau kita nggak bisa rukun, nggak bisa damai, karena adanya perbedaan itu. Jadi kita harus bisa menyikapi perbedaan itu pasti ada, sehingga kita harus bisa
bersikap saling menghormati dan menghargai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan akhir nanti pada kesempatan materi pembelajaran kali ini, nanti akan Bapak sediakan esai ya, esai atau tugas latihan kalian untuk kerjakan di rumah. Sebagai penutup pertemuan atau pembelajaran pada kesempatan hari ini, Bapak ambil beberapa kesimpulannya dari materi yang tadi dijelaskan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, saling menghormati adalah kemauan atau keinginan untuk menghindari perbedaan, ya, untuk menghindari pertikaian, untuk menghindari konflik dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa bersikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua, saling menghormati sangat penting agar tercipta kehidupan yang rukun. Dan yang terakhir, yang ketiga, sikap saling menghargai dan menghormati ini adalah anjuran yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun, baik dari ayat 1 maupun ayat yang ke-6. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada materi tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, silakan anak-anakku sekalian dengarkan rincian-rincian tugas yang Bapak sebutkan. Kalian tulis di atas kertas ya. Kemudian kalian kerjakan soal-soalnya. Bapak akan membuat 2 jenis soal ya. Soal yang pertama esai, yang kedua isian. Esai ini ada 2 soal, kemudian isian ada 5 soal. Kalian tulis ya. Silakan persiapkan kertas dan atau buku ya, buku latihan di buku tulis serta alat tulisnya ya. Tugas esai ada 2 soal ya. Yang pertama, apa arti saling menghormati? Apa arti saling menghormati? Soal kedua, apa pentingnya saling menghormati? Apa pentingnya saling menghormati? Jenis soal yang kedua isian. Kalian tinggal mengisi titik-titiknya saja ya. Ada 5 soal. Soal pertama, membaca 1 huruf Al-Quran bernilai titik-titik kebaikan. Soal kedua, di antara adab membaca Al-Quran adalah titik-titik. Soal ketiga, bacaan Quran surat Al-Kafirun ayat kedua adalah titik-titik. Soal keempat, lakum dinukum waliyadin adalah bacaan Quran surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik. Soal terakhir,
Arti Quran surat Al-Kafirun ayat pertama adalah titik-titik. Silakan anak-anak kalian kerjakan. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.